Dulu gue kira itu gue sukses, gue pintar, gue jenius, gue buka bisnis, gak lama gue bisa langsung 300 juta per bulan. Tapi ternyata gue salah besar, sampai akhirnya gue sadar sesuatu yang bikin gue malu banget sama diri gue sendiri. Halo semuanya, kenalin nama gue Kevin. Di video kali ini gue mau menceritakan sedikit tentang latar belakang gue dan kenapa gue memutuskan untuk membuat channel ini dan juga video ini. Umur gue sekarang 26 tahun. Di tahun ini, di 2026 bulan April, gue 26 tahun. Dan gue itu lahir di keluarga yang cukup tapi nggak kaya. Mereka punya mobil, punya rumah, segala macem, pokoknya cukup. Gue bisa ke sekolah, gue bisa kuliah. Nah, kenapa gue bisa buka bisnis? Karena tadi yang gue bilang, gue itu lahir dari keluarga yang cukup lumayan, dan kebetulan mereka memang sudah runningnya tuh di konveksi baju. Jadi mereka udah ada knowledge, mereka udah ada ilmu di produksi baju. Itulah alasan kenapa gue bikin brand gue yang sekarang, yaitu Pullover, brand baju cowok yang sekarang gue jalanin sampai sekarang. Dan itu semua bisa jadi karena sesimpel gue mau bikin brand baju, gue minta gue mau usaha, dan jadi gitu dari keluarga gue. Jadi ibaratnya gue dapat keuntungan yang menurut gue itu lumayan banget, karena segampang itu gue mau buka usaha, dibukain. Nah, awal gue ngejalanin bisnis itu, gue itu semangat. Kayak tentu aja kayak pertama kali lu buka bisnis pasti lu semangat lah, kayak semangat awal. Dan tiba-tiba itu gue munculin beberapa produk, gue foto itu gue masih foto sendiri, gue bareng sama temen gue foto. Tapi tiba-tiba tuh boom, gue kayak dapat hoki orang awam gitu, kayak dapat hoki anak baru. Tiba-tiba tuh sales gue langsung 300 juta. Kalau gak salah cuma 1 tahun lah gitu lah. Berarti cuma berapa produk yang gue rilis, gue dapet 300 juta. Nah, di situ gue ngerasa semacam kayak besar kepala jadinya. Gue jadi ngerasa, oh ternyata kayak gini. Buset nih, kayak orang kaget juga kan. Jadinya lu tiba-tiba ngeliat duit datang, ya lu jadinya ya ego ada. Cuma untungnya tuh gue bukan ego yang flexing, tapi gue jadi ego ke malah nyantai. Gue itu gak ada ambisi, gue gak ada goal. Karena gue ngerasa hidup gue nyaman dari dulu, gue jadi gak ada seriusnya gitu, gak ada konsistennya, gak ada fokus. Gue kayak jalanin bisnis apa adanya aja. Dan itu yang ngebikin problem di 1 tahun kemudiannya, setelah gue dapet 300 juta itu pertama kali. 1 tahun kemudian muncullah konflik pertama, tantangan pertama yang pertama kali gue rasakan sebagai business owner. Yang masalahnya itu gue gak sadar kalau gue itu udah mulai terlalu nyantai. Setiap bulan uang tuh masuk, gue nyantai, gue gak terlalu mikirin strategi. Karena gue ngerasa, yaudah gue kayak gini, orang ada aja kok yang beli gitu, ngapain gue ngelakuin hal yang lebih. Kalau kayak begini aja itu sales masuk, gue dapet duit yang lumayan. Itulah permasalahannya. Sampai akhirnya bulan per bulan, dari bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, gue udah mulai ngeliat perubahan dari segi sales. Perubahan yang negatif bisa dibilang, karena akhirnya itu baru kelihatan dari salesnya itu udah mulai menurun. Dari yang awalnya 300 juta, pelan-pelan nurun ke 270, 250, habis itu 200, 150, 120, sampai akhirnya titik terendahnya itu di 87. Jadi dari 300 dia drop sampai ke 87. Nah, mulai dari situ gue udah mulai panik. Gue udah mulai nyari nih, kayak apa nih yang salah nih, bisnis gue kah salah, produk gue kah salah, atau apa yang salah gitu. Dan di saat itu gue juga gak ngeh, gue cuma tahu yang gue pikirkan adalah ketika bisnis itu turun atau bisnis itu ngalamin permasalahan, yang ada di otak gue itu pasti masalahnya tuh ada di tokonya itu, ada di produknya, atau mungkin strateginya salah, iklannya mungkin gue kurang atau harus gue tambahin, atau gimana pun itu ya, pokoknya dari segi bisnisnya itu sendiri. Dan gak lama setelah itu akhirnya gue baru sadar kalau ternyata tuh gue cuma dikasih hoki awalnya. Ibaratnya bener-bener Tuhan tuh kasih gue beginner selak hoki, orang baru, anak newbie gitu. Ini orang nih baru buka bisnis nih, dikasih hoki, ya ini lu baru lah, gue kasih hoki gitu. Ibaratnya kayak dikasih cobaan, pas lagi sales lu naik, gimana sih tingkah laku lu. Ibaratnya gue kayak dikasih cobaan kayak gitu, dan ternyata tingkah gue tuh malah jelek, makanya sales gue jadi jatuh. Sampai ada momen ketika gue mau tidur, pas lagi malam gitu, gue udah tiduran di kasur, gue lagi mau tidur. Di situ gue ngelihat ruangan yang bisa kalian lihat ini di belakang. Pas lagi gue ngeliat ruangan gue mulai kayak mikir dalam hati. Di situ gue
baru ngerasa. Yang pertama pastinya syukur kalau gue itu udah dikasih keuntungan dari keluarga gue gitu, karena gue mau buka bisnis, gue nggak perlu sulit-sulit ngumpulin modal segala macem, bahkan nyari koneksi, karena gue mau bikin baju gue tinggal ngomong jadi bajunya, ibaratnya segampang itu. Tapi di situ juga muncul rasa malu gimana ceritanya itu gue udah dikasih keuntungan kayak begini tapi gue gak fokus, tapi gue males-malesan, gue kerjain apa adanya, gue kayak bangun, packing, kelar, habis itu udah gue gak mikirin lagi, pokoknya tiap hari begitu doang. Selesai gue packing, gue main game bisa sampai subuh segala macem. Gue gak pernah sama sekali mikirin bisnis gue tuh satu hari full. Nah di situ gue baru mikir, gue baru nyadar kalau ternyata itu penyebab penjualan sales dari usaha gue itu menurun dari 300 ke 97, maksud gue 87. Ya ternyata bukan dari yang sebelum yang gue cari. Sebelumnya kan gue nyari produknya salah kah? Tokonya nggak salah, ads-nya nggak salah, strateginya apa kurang pas. Tapi di situ akhirnya gue baru sadar kalau ternyata salahnya itu ya di gue sendiri sebagai owner. Gue nggak fokus, gue nggak disiplin, gue nggak tahu nih bisnis mau dibawa kemana. Dan akhirnya gue malu banget, saking malunya tuh gue kayak mikir, masa iya gue dikasih keuntungan kayak gini dan ada orang-orang yang belum tentu dapat keberuntungan kayak gue gitu, walaupun gue gak bisa bilang gue kaya banget, tapi hidup gue gagal gitu, masa iya. Dan disitu kan gue malu. Nah rasa malu itulah yang akhirnya gue memutuskan kalau gue itu harus berubah. Kalau bisnis gue mau berkembang, gue sebagai owner juga harus berkembang. Nah mulai dari situlah langkah pertama yang gue lakuin untuk mengembangkan diri gue itu ya sesimpel gue nulis goals. Baik itu goals jangka pendek, jangka panjang, baik itu goals personal gue sendiri ataupun usaha gue PLF hari ini. Nah setelah gue nulis goals, muncullah di otak gue yaitu plans-nya. Gimana caranya gue mencapai goals-goals itu. Gue tulis itu semua, gue baca buku, gue nonton orang-orang yang menurut gue sukses, jadi gue ikutin bagaimana cara mereka itu berusaha, mindset mereka, dan gue mulai seleksi apa yang gue konsumsi. Gue gak pernah nonton Instagram yang reels gak jelas kontennya, gue gak pernah nonton TikTok, dan puji syukur emang gue gak pernah nonton TikTok gitu ya. Tapi gue filter bener-bener di YouTube dan di Instagram itu gue filter supaya gue bisa fokus, supaya distraksinya itu kurang, dan itu salah satu hal yang gue lakuin. Dan hal yang paling mengubah adalah gue baca buku, karena bener-bener di situ gue baru sadar ketika kita mau berkembang, jangankan kita ngomong sukses, mau punya duit 10M, 100M, 1T, kita mau berkembang lebih baik dari kemarin, itu semuanya dimulai dari mindset, dari diri kita sendiri. Setelah kita berkembang, usahanya pun secara otomatis akan ngikutin bagaimana kita berkembang gitu, secara otomatis. Dan akhirnya pertama kali dalam hidup gue ini gue ngerasain gue punya ambisi. Gue lihat di ujung sono tuh ada yang mau gue capai gitu, dan itu tiap hari menjadi hari-hari yang gue tungguin gitu. Gue jadi kayak gak sabar nunggu besok, karena gue udah tahu akhirnya apa yang harus gue lakuin, apa yang mau gue capai. Dan akhirnya gue ngerasa gue punya kontrol sama hidup gue sendiri. Nah mungkin dari kalian ada juga yang ngerasain kayak gini sesama business owner, ataupun misalnya kalian yang lagi kerja atau misalnya nyari kerja, atau terus kalian ngerasa nge-stuck. Mungkin kalian bisa relate sama cerita gue, karena bingung kan awalnya salahnya di mana nih, apa sih, kenapa sih gue nge-stuck gitu. Dan ternyata setelah refleksi diri, salahnya itu ternyata di kita sendiri. Jadi mungkin daripada kita fokus ke hal yang ada di luar, yang secara nyata juga kita gak bisa ganggu gugat, gak bisa kita ubah, jadi lebih baik kita fokus ke diri sendiri dulu sebelum kita mencoba untuk mengubah yang di outside, yang di luar. Dan mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat gue sih, kalau ternyata tuh lahir di keluarga yang cukup menguntungkan juga gak menentukan masa depan kita sendiri. Buktinya gue, kalau gue males, bisnis gue mati. Kalau misalnya orang tua gue udah gak ada, meninggal, makin parah lagi buat gue, karena diri gue sendiri pun ya udah gak becus gitu. Dan berarti uang pun sudah tidak bisa menolong orang yang secara diri sendirinya pun gak berusaha, gak mencoba, dan tidak punya tujuan. Nah kalau misalnya kalian ada yang relate misalnya sama cerita gue nih, silakan kalian cerita di kolom komen di bawah.